setelah saya keguguran itu saya benar-benar nyesal banget kan ya. Jadi kayak malah menyalahkan diri sendiri, saya menyalahin diri sendiri, terus saya kayak sering murung habis itu. Jadi selama 8 hari atau beberapa hari itu saya tuh nggak bisa tidur selama 8 malam itu setelah mengalami keguguran. Di malam setelah saya perdarahan itu saya nggak bisa tidur lagi sampai pagi, karena saya tuh bener-bener shock banget gitu ya, nggak nyangka banget kalau akhirnya akan seperti itu. Benar-benar waktu itu saya putus asa banget, tapi setelah dipikir-pikir ngapain sih saya kayak gitu, karena masih ada harapan untuk saya program lagi kayak gitu kan. Nah setelah itu saya mulai cari-cari tahu gimana kalau seandainya saya langsung promil lagi, karena saya tuh waktu itu berpikir kalau sesuatu yang hilang itu tidak ada obatnya gitu, kecuali ada gantinya gitu. Jadi akhirnya saya ngerasa oke deh, saya harus hamil lagi gitu, saya harus hamil lagi. Jadi saya mulai semangat untuk promil lagi dan mulai cari tahu apakah aman atau tidak hamil setelah keguguran tanpa menstruasi kayak gitu. Ya minimal walaupun misalnya nggak langsung hamil, setidaknya nggak nunggu terlalu lama lah gitu. Nah dari situlah saya mulai selain saya cari tahu gimana sih apakah aman atau tidak hamil pasca keguguran, itu yang pertama. Terus yang kedua, treatment apa aja yang saya harus lakukan supaya di kehamilan selanjutnya tuh aman, tidak terjadi keguguran lagi. Terus yang ketiga adalah makanan apa saja yang harus saya konsumsi pada waktu itu gitu. Nah akhirnya singkat cerita ya, setelah saya mulai berpikir untuk oke deh saya program lagi. Pada awalnya sih suami nggak ngizinin karena ya itu tadi, takutnya nanti malah beresiko setelah saya keguguran hamil lagi, malah takutnya keguguran lagi kayak gitu. Akhirnya saya karena waktu itu sih saya tuh masih sebetulnya masih ada perasaan takut gitu, iya juga sih, tapi bener-bener saya ngerasa kehilangan banget gitu ya. Setiap hari saya nangis, setiap hari saya mojok sambil murung kayak gitu, sampai akhirnya suami saya bilang ya udah deh kalau mau promil ayo gitu, kita usahain lagi, mudah-mudahan yang sekarang ini gak gagal kayak gitu. Akhirnya seperti yang udah saya bilang di part pertama, setelah saya selesai nifas, saya pergi ke dokter untuk periksa rahim, dan ternyata si janinnya tuh sudah luruh dengan sendirinya tanpa harus dilakukan kuretase. Dan disitulah dokter bilang kamu boleh kok hamil lagi, udah boleh promil lagi, dan yang penting asam folatnya terus diminum setiap hari kayak gitu. Nah akhirnya setelah itu, setelah saya benar-benar yakin karena dokter juga udah bilang cukup aman gitu ya, akhirnya saya mulai melakukan treatment supaya saya bisa hamil lagi. Nah terus treatmentnya apa aja sih? Jadi yang pertama adalah saya mengatur pola tidur dan pola istirahat. Nah jadi sejak saya itu mulai setelah saya bersih dari nifas, saya benar-benar mengatur pola tidur. Jadi malam harus tidur, pagi bangun subuh kayak gitu, sebelum subuh atau subuh saya bangun dan itu udah beraktivitas kayak itu. Kalau mau tidur ya tidur siang, pokoknya di jadwal tidur saya udah mulai normal lagi. Dan setelah itu saya juga benar-benar mengelola stres ya, jadi saya lupakan semua itu, pokoknya saya harus berpikiran positif, saya harus optimis bahwa saya bisa hamil lagi. Nah terus yang kedua, saya mengatur pola makan yang sehat gitu. Jadi saya mulai mengkonsumsi makanan-makanan bernutrisi, di antaranya saya juga mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung folat gitu, kayak brokoli, terus kol misalnya, terus mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, terus protein ya, jadi makanan mengandung protein tinggi, terus juga mengkonsumsi suplemen asam folat yang sudah direkomendasikan oleh dokter itu. Terus hal yang ketiga yang saya lakukan adalah mengatur jadwal berhubungan. Nah ini penting banget karena kalau misalnya kita tidak mengatur jadwal berhubungan, kita bisa aja berhubungan dengan suami di waktu yang tidak tepat, di mana si sel telur tidak siap untuk dibuahi seperti itu, alias bukan di masa subur. Nah jadi saya pakai treatment yang seperti apa sih supaya tidak meleset kan? Jadi saya mengatur jadwal berhubungan itu
2-3 kali dalam seminggu. Kenapa? Karena saya sudah pernah melakukan treatment berhubungan di masa subur dan ternyata itu tidak berhasil ya, karena waktu itu perhitungan masa suburnya tuh salah kayak gitu. Jadi akhirnya saya melakukan treatment dengan cara rutin berhubungan 2-3 kali dalam seminggu, tanpa tanpa KB alias tanpa pengaman kayak gitu. Nah, dan di samping itu saya juga mencari waktu yang baik untuk berhubungan kayak gitu tuh. Jadi bukan di saat-saat misalnya pas lagi capek pulang kerja kayak gitu, sore hari atau malam hari di saat kita belum istirahat. Nah, jadi saya cari waktu yang baik ya, secara medis baik untuk berhubungan, karena di saat-saat itu tuh stamina tubuh kita tuh lagi bagus, sehingga itu akan mempengaruhi kualitas sel telur dan sperma. Jadi kalian kalau misalnya mau berhubungan itu jangan, untuk promil ya, khususnya untuk promil itu jangan ketika waktu-waktu dimana kalian tuh lagi capek pulang kerja gitu, sore hari, siang hari misalnya. Itu kan di waktu-waktu yang sebetulnya tuh nggak pas ya, karena kita tuh badannya tuh lagi lelah gitu ya, lagi letih gitu, dan kita butuh istirahat kayak gitu. Jadi kalian cari waktu-waktu yang misalnya tuh tengah malam kayak gitu, tengah malam bangun tidur kita fresh, pikirannya juga nggak mumet kayak gitu. Terus atau misalnya pagi hari kayak gitu ya, pagi hari, karena secara medis itu waktu-waktu tersebut apalagi kita kalau istirahatnya cukup, kecuali kalau begadang ya, kalau misalnya kita istirahatnya cukup tuh badan kita fresh banget gitu, seger kayak gitu, dan itu secara otomatis akan sangat mempengaruhi kualitas sperma dan sel telur gitu. Nah, secara medis juga memang itu bagus kayak gitu lah. Di waktu-waktu tersebut bagus untuk melakukan hubungan suami istri gitu. Dan dalam perspektif agama pun di waktu-waktu tersebut tuh memang adalah waktu yang baik kayak gitu, diberkahi gitu, dimana doa-doa kita juga dikabulkan. Jadi mungkin kalian kalau misalnya yang muslim ya, kalian bisa tidur dulu kalau malam hari, terus tengah malam bangun, kalian bisa sholat tahajud dulu, ajak suaminya, ajak istrinya, dan baru setelah itu berhubungan kayak gitu. Itu mungkin akan menambah keberkahan dan menambah nilai dari usaha kalian. Jadi kalian bukan hanya berikhtiar secara zahir, tapi batinnya juga berikhtiar gitu dengan doa-doa itu tadi kayak gitu tuh. Dan treatment yang terakhir adalah saya tetap berkonsultasi dengan dokter kandungan ya. Itu penting banget karena dokter tahu kondisi kita ya secara medis gitu. Dokter tahu melalui pemeriksaan misalnya dengan USG dan sebagainya, itu dokter tahu apa sih harus kita upayakan, apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Terus dari pengalaman saya, dari mulai saya keguguran terus hamil lagi tuh, saya banyak banget pelajaran yang saya ambil gitu. Di antaranya adalah mungkin ada baiknya ketika kita hamil, kayak jangan dulu memberitahukan kehamilan kita kepada orang-orang banyak gitu ya, kecuali orang-orang tertentu aja gitu. Karena di saat-saat itu tuh benar-benar di saat kita masih hamil trimester pertama, masa 3 minggu sampai 13 minggu, itu masa-masa yang sangat krusial, di mana si kandungan ini sangat rentan untuk untuk terjadi keguguran kayak gitu. Nah, kalau bahasa orang tua mah pamali ya, sebetulnya itu bukan cuma pamali secara istilahnya itu sebuah mitos gitu, bukan cuma mitos, tapi itu memang dalam dunia medis pun mungkin seperti itu. Karena ya itu tadi gitu, kandungan di usia yang sangat muda, 3-12 minggu itu tuh benar-benar masa-masa yang rentan banget terjadi keguguran kayak gitu. Jadi itu ya, kalau bisa ya rahasiakan aja dulu dengan suami atau misalnya orang terdekat aja gitu, jangan woro-woro dulu gitu. Yang paling penting kalian tetap bed rest dan konsumsi suplemen yang disarankan oleh dokter. Nah, terus hal kedua adalah ketika kita hamil muda, kita jangan terlalu terdistract oleh anjuran-anjuran orang-orang yang menurut kita berpengalaman gitu. Walaupun berpengalaman, tapi kalau misalnya dia menganjurkan hal yang tidak disarankan oleh dokter, itu juga akan sangat membahayakan kehamilan kita gitu. Jadi ya bagusnya kita hubungin dokter aja gitu ya. Sebetulnya boleh aja selama itu memang betul gitu dan dianjurkan oleh dokter gitu. Misalkan hamil muda kita harus bed rest ya, itu memang anjuran dokter juga seperti itu, atau mengonsumsi asam folat, itu masih
oke lah, karena dokter juga menganjurkan seperti itu. Tapi misalnya ada orang yang menganjurkan untuk makan A, B, C, D gitu. Nah, kalian harus konsultasikan dulu ke dokter, karena dokter yang lebih tahu dan berpengalaman dalam bidang itu. Jadi kalian jangan asal comot aja tuh gitu. Harus diklarifikasi dulu ke dokter, dok bener gak nih kalau minum ini, kalau makan ini aman gak untuk ibu hamil gitu. Jadi jangan asal comot ketika kalian dibilangin sama temen, saudara, kerabat, oh bagus nih makan ini, bagus nih makan itu. Karena kalau misalkan kalian asal makan aja, itu tuh juga akan sangat beresiko ya, seperti apa yang saya alami ya, kayak gitu. Ya walaupun mungkin itu tidak terjadi ke semua orang, tapi kita kan harus jaga-jaga dulu ya, harus. Nah, terus dan kenapa saya ngomong kayak gini, karena ternyata banyak banget di luar sana orang-orang yang masih seperti itu gitu, jadi menganjurkan untuk makan inilah, makan itulah, kayak gitu. Nah seperti itu tadi, saya dianjurin untuk minum susu sebanyak sekian gelas per hari kayak gitu. Kalau misalnya cocok oke, kalau misalnya nggak cocok, ternyata saya kena diare, ya udah gitu kan. Ternyata ada beberapa teman saya yang juga dia tuh mendapatkan anjuran-anjuran ketika dia masih hamil muda, misalnya harus mengkonsumsi kurma kayak gitu, nanti biar lahirannya lancar. Padahal kalau misalkan dilihat dari segi medis gitu ya, kurma itu memang bagus dikonsumsi oleh ibu hamil, tapi ketika dia sudah memasuki trimester ketiga kehamilan, alias di minggu ke 37 ya, jadi udah menjelang HPL baru dia dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma untuk memancing kontraksi seperti itu, karena memang udah waktunya melahirkan. Tapi kalau misalkan masih kehamilannya masih muda, terus kalian udah makan kurma, itu kalian bisa kontraksi dan bisa aja keguguran kayak gitu. Itu kan sangat membahayakan kayak gitu ya. Ya terus lagi, kenapa kita tidak perlu untuk harus mengkonsumsi makanan yang berlebihan ya ketika di trimester pertama, karena biasanya ibu hamil muda kan merasa mual muntah dan gak selera makan kayak gitu, jadi dia bisa makan aja udah alhamdulillah, yang penting dia mengkonsumsi makanan sehat, bernutrisi secukupnya kayak gitu, dan konsumsi asam folatnya. Itu yang pertama. Alasan kedua adalah nutrisi yang diserap oleh bayi itu masih berapa persen sih gitu, jadi cuma sedikit sekali gitu dari makanan yang kita konsumsi. Jadi bayi tuh yang masih kecil itu tidak membutuhkan banyak kadar yang banyak untuk dia serap kayak gitu tuh. Jadi kalian gak usah minum susu banyak-banyak kayak gitu ya, atau misal minum apa, makan apa banyak gitu, kalian gak usah gitu. Jadi kalian jangan mikir ke situ dulu, yang penting kalian bed rest, kalian kalian fokus ke kehamilan kalian, jangan sampai kecapean, dan tetap jaga pola istirahat. Itu ya menurut saya yang jauh lebih penting di kehamilan trimester pertama ya, selain mengkonsumsi makanan sehat secukupnya ya, sesuai dengan kadarnya kayak gitu, sesuai dengan porsinya. Dan biasanya ya kalau misalnya kalian hamil muda kayak gitu, selain itu tadi kan kalian pasti mengalami mual muntah dan sebagainya. Biasanya dokter itu kalau di kehamilan trimester pertama, dokter hanya akan menyarankan atau meresepkan kalian dua suplemen ya, asam folat dengan multivitamin kayak gitu. Jadi multivitamin dan asam folat itu aja kayak gitu tuh, untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh si janin. Dan kalau misalnya kalian mual sih, kalian bisa minta ke dokternya obat anti mual kayak gitu, atau misalnya kalau ngeflek ya dokter biasanya meresepkan obat penguat kandungan kayak gitu. Jadi ya dokter pun juga tidak menyarankan ke kalian untuk kalian harus makan kalsium dari mulai sekarang gitu, enggak gitu. Itu sepengalaman saya ya. Jadi biasanya dokter akan menyarankan kalian untuk mengkonsumsi suplemen kalsium dan zat besi itu di trimester kedua. Jadi di trimester pertama kalian jangan terlalu pusing untuk harus makan inilah, makan itu loh. Kalian harus fokus dengan dengan pola istirahat kalian. Kalian harus bed rest, jangan kecapean, dan kalian harus tetap mengkonsumsi asam folat, karena asam folat itu sangat membantu dalam proses pembentukan otak dan tempurung kepala bayi ya. Jadi itu sangat dibutuhkan di trimester pertama sampai kisaran 12 minggu. Nah setelah itu dokter akan meresepkan suplemen kalsium dan zat besi seperti itu. Dan upaya yang terakhir yang saya lakukan, tidak lupa saya berdoa ya. Jadi di saat-saat saya menunggu hasil, apakah berhasil atau tidak berhasil atau tidak promil saya yang kedua, itu saya setiap hari saya memanjatkan doa gitu ya. Saya sebagai muslim, saya memanjatkan doa di tengah-tengah sholat saya, di saat setelah sholat, atau di waktu-waktu dimana yang saya yakini adalah itu merupakan waktu-waktu diijabahnya doa kayak gitu ya.
Ya kalau saya sih mengamalkan doa-doa yang diucapkan oleh para nabi terdahulu. Misalkan Nabi Zakaria yang meminta doa supaya diberikan keturunan gitu, dan nabi-nabi lain ya banyak ya, kalian bisa cari di Al-Qur'an banyak doa-doa tentang meminta supaya mendapatkan keturunan soleh solehah kayak gitu ya. Misalnya Rabbi habli minas solihin, atau Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, itu juga boleh kalian amalkan. Dan doa-doa lain banyak lah, kalian cari aja di Google banyak gitu. Dan itu biasanya saya amalkan ketika saya sholat, saya baca surat-surat tersebut, ayat-ayat tersebut. Dan setelah sholat juga, dan di samping itu juga ketika misalnya antara adzan dan iqomah ya, di waktu-waktu tertentu tengah malam juga saya panjatkan doa-doa itu sebagai bentuk ikhtiar saya, ikhtiar batin saya untuk menguatkan ikhtiar zahir juga gitu. Jadi bukan cuma ikhtiar zahirnya, tapi ikhtiar batinnya juga saya lakukan gitu, sehingga ya saya tetap optimis bahwa saya akan diberi keturunan, walaupun semisal pada waktu itu ternyata Tuhan belum mengizinkan saya untuk memiliki keturunan. Saya tetap optimis bahwa Tuhan mendengar doa-doa saya dan tidak akan ada yang sia-sia dari apa yang saya lakukan. Dan hal yang tidak kalah penting juga, kalian harus memiliki pikiran yang positif gitu. Jangan putus asa, kalian harus punya harus punya pikiran yang positif ya, positive thinking, karena pikiran positif akan memberikan energi positif untuk kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian bawaannya lesu, nggak semangat, terus kalian sedih terus gitu, itu juga akan sangat mempengaruhi hormon-hormon yang ada di tubuh kalian gitu, dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kualitas sel telur di tubuh kalian gitu. Jadi kalian jangan stres, ketika kalian stres itu akan sangat berpengaruh ke kesuburan kalian juga gitu. Jadi ingat ya, kalian harus tetap rileks, kalian harus tetap yakin bahwa selama kalian berusaha, insya Allah apa yang kalian usahakan tidak sia-sia ya. Kalau memang belum dikasih ya sudah, mungkin Tuhan hanya memberikan rentang waktu ke kalian untuk terus berusaha kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya, mungkin itu terdengar mudah tapi pasti sulit untuk dijalani, tapi tidak ada pilihan dari sebuah penantian selain kesabaran ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya turut berduka buat kalian yang juga pernah mengalami keguguran atau baru saja mengalami keguguran seperti apa yang sudah saya alami. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesabaran, diberikan ketabahan, dan terus berusaha, terus semangat, karena tidak ada yang sia-sia dari usaha kita dan kesabaran kita. Nah, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel saya supaya saya bisa terus memberikan konten-konten bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.